Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, di sini saya Paris Fikri kelas B NIM 19010439 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang PPT saya tentang respirasi. Yang pertama yaitu pengertian sistem pernapasan. Pengertian sistem pernapasan adalah proses pengambilan O2 dari atmosfer luar ke dalam sel-sel tubuh dan juga mengeluarkan CO2 hasil metabolisme tubuh kembali ke atmosfer luar. Dan yang kedua yaitu fungsi sistem pernapasan. Di sini fungsi sistem pernapasan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu produksi wicara, dan yang kedua keseimbangan asam basa, dan yang ketiga pertahanan tubuh, dan yang keempat pengaturan hormonal, tekanan darah. Dan yang ketiga yaitu organogenesis sistem pernapasan. Di sini yang dimaksud organogenesis sistem pernapasan yaitu paru-paru terbentuk dari lapisan lembaga endorem, sama seperti pembentukan saluran pencernaan. Bahkan pembentukan tekanan trakea dan paru-paru berkaitan dengan pembentukan saluran pencernaan. Dan yang keempat yaitu perkembangan sistem respirasi pada manusia. Perkembangan sistem respirasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu tahap tunas paru-paru pada embrio 4 minggu. Dan yang kedua tahap lanjut, dan yang ketiga yaitu paru-paru kecil yang berbentuk melalui percabangan yang berulang-ulang dari bumbung endorem untuk membentuk cabang-cabang bronkial dan alveoli pada embrio 7 minggu. Dan yang keempat yaitu sekelompok alveoli dari paru-paru dewasa. Yang terakhir yaitu dinding alveolis dari paru-paru dewasa. Dan materi yang kelima yaitu infographic style atau organ-organ sistem respirasi. Di sini organ-organ sistem respirasi yaitu dibagi menjadi 6, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Langsung saja yang ketujuh, pengaturan sistem pernapasan. Sistem pernapasan juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konteks cerbi berperan dalam pengaturan pernapasan yang bersifat volunteer, sehingga memungkinkan kita dapat mengatur napas dan menahan napas, misalnya pada saat bicara atau makan. Dan yang kedua yaitu medula oblongata, terletak pada batang otak, berperan dalam pernapasan otomatik atau spontan. Dan yang ketiga yaitu pons pada 2 pusat pernapasan, yaitu pusat apneutik dan pusat pneumotaksis. Di sini pusat apneutik terletak permasio relatio pons bagian bawah. Fungsi apneutik adalah untuk mengkoordinasi transaksi antara inspirasi dan ekspresi dengan cara mengirimkan rangsangan impuls pada area inspirasi dan menghambat ekspirasi. Sedangkan pusat pneumotakisis terletak di pons bagian atas. Impuls dari pusat pneumotaksis adalah membatasi durasi inspirasi, tetapi meningkatkan frekuensi respirasi sehingga irama spesiasi menjadi halus dan teratur. Proses inspirasi dan ekspirasi berjalan secara teratur pula. Dan yang terakhir yaitu insufisiensi pernapasan. Insufisiensi pernapasan di mana paru-paru tidak dapat menerima cukup oksigen atau mengusir cukup karbon dioksida untuk memenuhi kebutuhan sel-sel tubuh, juga disebut infusus paru. Insufisiensi pernapasan atau kegagalan pernapasan panjang
di kedokteran digunakan untuk digambarkan memadai pertukaran gas oleh sistem pernapasan dengan hasil bahwa oksigen arteri atau tingkat karbon dioksida tidak dapat dipertimbangkan dalam rentang normal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.